Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Sabila dari kelas A, Program Studi Teknologi Permainan. Di sini saya akan membahas terkait mata kuliah sejarah, mitologi, dan budaya. Perbedaan utama yang bisa kita bandingkan dalam mitologi Yunani dan juga Hindu yaitu terdapat antara dewa-dewi yang terletak pada sifat dan peran mereka. Dewa-dewi Yunani mereka biasanya memiliki sifat antropomorfik, mirip manusia dalam emosi dan perilaku, tetapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedangkan dewa-dewi di Hindu mereka lebih personifikasi dari kekuatan alam dan aspek spiritual dalam mitologi Hindu. Dewa-dewi seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma juga dianggap sebagai manifestasi dari Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Mitologi Yunani dan Hindu juga memiliki tema utama yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan masing-masing, seperti interaksi antara dewa dan manusia. Dewa-dewi Yunani seperti Zeus sering campur tangan dengan urusan manusia, kayak menciptakan konflik dan resolusi. Sedangkan dalam mitologi Hindu, dewa-dewi berfungsi sebagai penuntun moral dan simbol kekuatan alam. Kesimpulannya, dalam perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang berbeda, seperti Yunani yang menekankan individualisme dan konflik, sementara Hindu itu lebih menekankan harmoni dan spiritualisme. Mitologi dari berbagai budaya masih mempengaruhi karya di era modern ini, seperti contohnya film-film Thor dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU, mengadaptasi kisah-kisah dewa Nordik dalam seperti karakter Thor, Odin, dan Loki. Dalam versi Marvel ini, Thor diceritakan sebagai pahlawan super yang memiliki kekuatan dan palu ajaib Mjolnir, dan ia berusaha menjaga keseimbangan antara Asgard, dunia para dewa, dan Midgard atau bumi. Mitologi Nordik juga dikenal dengan tema kehormatan, keberanian, dan takdir, yang semuanya dimasukkan dalam karakter Thor tersebut. Namun Marvel juga menambahkan elemen modern seperti konflik kekeluargaan dan eksplorasi psikologi karakter, yang membuat Thor ini menjadi lebih relate atau relevan di era modern. Konflik yang ditekankan di sini seperti konflik antara Loki dan juga Thor. Hubungan antara mitologi dan psikologi manusia telah dieksplorasi secara mendalam oleh para tokoh, terutama oleh Carl Jung, seorang psikolog yang memandang mitologi sebagai cerminan dari psikologi kolektif umat manusia. Menurut Jung, mitos itu mencerminkan archetype atau pola dasar yang terdapat dalam alam bawah sadar kolektif kita. Mitos seringkali berfungsi sebagai cermin bagi perjalanan psikologis, baik secara individu maupun kolektif, karena mereka menyajikan narasi yang berhubungan dengan masalah, ketakutan, impian dan harapan universal. Untuk contohnya seperti mitos Phoenix dalam budaya Timur dan Barat. Phoenix, burung api yang bangkit kembali dari abu setelah terbakar, adalah simbol kuat untuk kebangkitan kembali atau transformasi dalam psikologi. Phoenix mencerminkan proses pengampunan diri, pertumbuhan setelah trauma, dan penemuan kembali kekuatan batin seseorang. Representasi gender dalam sebuah mitos Sangkuriang. Dalam mitos ini menceritakan Sangkuriang yang jatuh cinta pada seorang wanita bernama Dayang Sumbi, yang tidak lain tidak bukan adalah ibunya sendiri. Tidak mengetahui identitas dari Dayang Sumbi tersebut, Sangkuriang melamarnya. Namun Dayang Sumbi berusaha untuk menolak dengan cara mengajukan permintaan yang dianggap mustahil untuk dipenuhi, yaitu membangun sebuah danau dan juga perahu dalam satu malam. Pada akhirnya Sangkuriang merasa usahanya gagal dan Dayang Sumbi berhasil menghindari pernikahan yang diminta tersebut. Dampak signifikan terhadap pandangan masyarakat tentang gender dalam mitos ini, laki-laki digambarkan sebagai agresif dan dominan,
sementara perempuan terlihat pasif dan juga manipulatif. Hal ini mempengaruhi di mana laki-laki diharapkan harus menunjukkan kekuatan dan ketegasannya, sedangkan perempuan diharapkan untuk tunduk dan menggunakan cara yang halus untuk mencapai tujuan tersebut. Akibatnya, dalam mitos ini menciptakan sebuah norma yang dapat membatasi peran gender, menghambat kesetaraan, dan menciptakan persepsi bahwa perilaku tertentu adalah norma yang harus diikuti gitu, sehingga memperkuat ketidakadilan gender dalam masyarakat. Mitos memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam masyarakat tradisional dengan membantu dalam pembentukan identitas, norma, dan nilai-nilai sosial. Mitos memberikan narasi yang menghubungkan anggota komunitas dengan asal-usul dan tradisi mereka, menciptakan rasa kebersamaan dan identitas. Selain itu, mitos juga berfungsi sebagai alat pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti keberanian dan kejujuran. Dengan adanya keberanian dan kejujuran tersebut, nilai-nilai tersebut dapat disampaikan kepada generasi-generasi muda. Dengan menyampaikan pembelajaran melalui cerita yang menarik, mitos memperkuat norma-norma sosial yang terstruktur dalam masyarakat, serta memelihara tradisi dari masyarakat yang sudah ada.